Shalom, salam sejahtera, selamat malam, puji Tuhan kita bertemu lagi Santapan Rohani malam ini. Minggu ini atau di hujung minggu ini, seluruh umat Kristen merayakan atau mengadakan kebaktian Paskah. Maka tema dalam malam ini dan beberapa hari ke depan ini membawa tema ke arah makna dari Paskah. Tema malam ini dari Santapan Rohani adalah Allah membela umatnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Keluaran 12, ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca adalah dari teks, ya, dari konteksnya kisah Tuhan menurunkan tulah yang ke-10 di Mesir. Maka apakah pelajaran-pelajaran yang kita dapat daripada kisah ini? Yang pertama, kedaulatan, kekuasaan, dan ketetapan Tuhan atas alam, manusia, dan kekuasaan yang ada pada manusia. Betapa hebat pun kekuasaan manusia, itu tidak akan dapat menghalang, atau kekuasaan, betapapun hebatnya kekuasaan manusia, tetap terbatas dengan kedaulatan, kekuasaan, dan ketetapan Tuhan. Yang kedua, bahwa Allah membela umatnya. Allah membebaskan umatnya. Dia membela umatnya daripada penindasan. Dia membebaskan umatnya dari perhambaan. Dia membebaskan umatnya dari kematian. Lalu kisah hal yang ketiga atau pelajaran ketiga kita lihat dari kisah ini adalah kisah ini di mana Tuhan membela umatnya. Tuhan menurunkan tulah yang ke-10 di Mesir, kemudian membebaskan umatnya. Kisah ini adalah menggambarkan akan kedatangan Yesus Kristus, yaitu juru selamat manusia. Lalu beberapa rumusan penting kita boleh renungkan dari pembacaan firman Tuhan pada malam ini, bahwa rencana Allah, yaitu rencana penyelamatan Allah, tidak dapat dihalang atau dibatasi. Oleh sebab itu, kita jangan kecewa. Jangan kecewa mengimani rencana Tuhan dalam hidupmu. Meskipun ia akan mengambil waktu. Kalau pengalaman umat Israel itu mengambil waktu 400 tahun. Itu waktu yang panjang. Mungkin saudara mengalami hal-hal atau menunggu cukup lama untuk rencana Allah digenapi dalam hidupmu. Tetap imani rencana Allah pasti berlaku. Tuhan membela umatnya. Dan walaupun, jangan kecewa, walaupun tidak ada faktor sokongan manusia, ternyata umat Tuhan Israel tetap dibela oleh Tuhan. Meskipun mereka berada dalam kekuasaan Firaun yang sangat menindas mereka. Dan renungan yang terakhir atau bahagian terakhir kita boleh renungkan
dari rencana Allah, yaitu Allah membela umatnya. Kita harus terlibat dalam rencana Allah, rencana penyelamatan Allah, baik untuk kita alami sendiri dan juga kita terlibat sebagai saksi daripada rencana penyelamatan Allah kepada banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.